Shalom, salam sehat untuk kita semua. Saudara-saudara, kita jumpa lagi dalam program Suara Gembala Gemilang. Hari ini kita akan belajar dari firman Tuhan dalam kitab Perjanjian Baru, Roma 12 ayatnya yang ke-9. Hendaklah kasih itu jangan pura-pura, jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik. Dengan tema, kasih hendaknya jangan pura-pura. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, bagian nats ini ditujukan oleh Rasul Paulus bagi persekutuan jemaat yang ada di Roma. Dengan latar belakang Kristen Yahudi merasa mereka lebih tinggi statusnya dibandingkan dengan Kristen non-Yahudi. Dan melalui surat Rasul Paulus kepada jemaat di Roma berkata, hendaklah kasih yang mempersatukan persaudaraan di tengah-tengah persekutuan. Karena dengan kasih, kita akan dapat saling memberi hormat, saling mengutamakan satu dengan yang lain, dan tidak ada yang sibuk mencari keuntungan dan kesenangan sendiri. Nasihat Rasul Paulus ini mengarahkan pada kehidupan yang terhormat. Saudaraku, dalam kehidupan manusia yang berdosa, menerima hormat, meninggikan diri, permusuhan, membenci musuh, pembalasan, mementingkan diri sendiri sudah menjadi kebiasaan. Dan kebiasaan itu telah dianggap menjadi suatu kebenaran dan telah menjadi suatu kewajaran untuk dilakukan. Sehingga ketika Tuhan Yesus memperlihatkan dan mengajarkan kasih, maka dunia menganggap itu adalah suatu kebodohan. Saudaraku, hal inilah yang hendak dirubah oleh Tuhan Yesus supaya kita bertobat dari kehidupan kita yang lama. Karena kita adalah anak-anak Allah yang hidup di dalam terang dan bukan di dalam kegelapan. Karena itu, kita dinasehatkan jangan mengutuk para penganiaya, jangan mengecilkan atau menyerang kehormatan orang lain, bahkan yang menganiaya kita sekalipun. Allah akan mengusahakan keseimbangan dalam kehormatan dan rasa malu. Pembalasan dengan tindakan terhormat terhadap tindakan lawan yang mempermalukan merupakan tindakan yang dapat mempengaruhi lawan untuk bertobat. Dengan kata lain, janganlah membalas perbuatan yang mempermalukan, melainkan balaslah kejahatan yang mempermalukan dengan jawaban yang terhormat. Sehingga kita dapat mengasihi dengan tulus dan bukan pura-pura. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kata pura-pura menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti tidak sesungguhnya, sama dengan bersandiwara atau lebih dekat dengan kata munafik. Makna kasih yang hendak ditujukan dalam nats ini adalah menunjuk kasih yang nyata dalam perbuatan, harus tulus dan tidak munafik. Kasih yang murni, bukan pura-pura, tetapi keluar dengan suci dan sungguh, pasti bekerja dengan rupa-rupa cara. Kasih menimbulkan kebencian akan kejahatan dan menimbulkan kehausan akan yang baik. Kasih yang tulus, kasih yang hanya memberi, tidak mengharapkan balasan. Seperti sinar mentari yang memberikan cahaya dan tidak mengharapkan cahaya itu kembali kepadanya. Karena kasih Allah, kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa di dalam Yesus Kristus oleh darahnya. Karena kasihlah kita bisa bertahan hidup. Karena kita berada di dalam terang dan bukan di dalam kegelapan. Dengan kasih, kita bisa menutupi semua kesalahan orang lain. Dan dengan kasih, kita bisa menyatukan semua yang tercerai-berai. Karena kasih adalah jaminan kesatuan orang percaya. Kita harus hidup dalam ikatan kasih yang sungguh-sungguh, bukan kasih yang bersandiwara atau kasih yang pura-pura, yang hanya sebatas kata-kata. Allah menghendaki kita melakukan kasih yang mendorong kita melakukan yang baik dan bukan yang jahat. Karena itu, hiduplah dalam kasih sebagaimana Allah adalah kasih. Maka disitulah kita akan menemukan kebahagiaan hidup kita bersama